Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nadia Pertiwi akan memaparkan makalah saya yang berjudul Relevansi Kurikulum dengan Kebutuhan Masa Depan. Seperti yang kita ketahui, di era globalisasi serta kemajuan teknologi yang pesat, dunia pendidikan dihadapkan dengan tantangan untuk menyediakan kurikulum yang tidak hanya memenuhi kebutuhan masa kini, namun juga mempersiapkan peserta didik untuk masa depan. Nah, kurikulum menjadi dasar kualitas tenaga kerja yang kompeten dan mudah beradaptasi sehingga kesesuaian kurikulum dengan kebutuhan masa depan merupakan isu penting. Perubahan sosial ekonomi, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta tren pasar tenaga kerja memerlukan kurikulum yang dapat menghasilkan kelulusan tidak hanya memiliki pengetahuan akademis, tapi juga keterampilan praktis untuk memenuhi kebutuhan industri dan masyarakat. Oleh karena itu, pentingnya mengintegrasikan kebutuhan pendidikan dan dunia kerja menjadi kunci utama dalam mengembangkan kurikulum yang relevan. Adapun tujuan dari penulisan makalah saya yaitu untuk mengetahui cara kurikulum merespon perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang pesat, mengetahui apakah kurikulum saat ini memadai dalam mempersiapkan siswa dengan keterampilan pada abad ke-21 yang diperlukan untuk masa depan. Selanjutnya, untuk mengetahui dalam aspek mana kurikulum perlu mengintegrasikan kearifan lokal dan budaya untuk memperkuat pemahaman dan identitas siswa. Yang terakhir yaitu memahami bagaimana kurikulum dapat diubah untuk meningkatkan mutu pendidikan dan kerelevansiannya untuk masa depan. Langsung saja masuk ke pembahasan yang pertama mengenai pengaruh teknologi informasi dan komunikasi pada pendidikan dan kurikulum. Kurikulum Merdeka merupakan kebijakan pemerintah Indonesia untuk mempersiapkan siswa mencapai hasil belajar ketika menerapkan kurikulum yang baru. Adapun pengaruh teknologi informasi dan komunikasi pada pendidikan dan implementasi kurikulum Merdeka, yaitu infrastruktur yang lengkap sangat menentukan kesuksesan penerapan kurikulum Merdeka. Ketersediaan peralatan teknologi seperti komputer, koneksi internet, dan software pendukung merupakan elemen penting untuk memastikan bahwa proses pelatihan pendidikan dapat berlangsung secara efisien dan efektif, menurut Dodi dan Agustang pada tahun 2023. Selanjutnya, keterampilan guru. Nah, meningkatkan keterampilan guru dalam memanfaatkan dan mengelola teknologi informasi dan komunikasi merupakan hal penting dalam mendukung pembelajaran yang efektif. Hal ini mencakup pengembangan profesional berkelanjutan yang tidak hanya meningkatkan keterampilan teknologi guru, namun juga menyediakan cara inovatif untuk memasukkan teknologi ke dalam kurikulum, menurut Jana Raudatul pada tahun 2023. Yang kedua yaitu akses pembelajaran digital. Nah, dibutuhkan akses pembelajaran digital yang dapat dijangkau dengan baik dan berkaitan dengan mata pelajaran sehingga guru dapat dengan mudah menyesuaikan sumber daya tersebut dengan kebutuhan spesifik siswanya. Yang terakhir yaitu evaluasi dan umpan balik yang konstruktif dalam membantu guru terus meningkatkan dan menyesuaikan metode pengajaran. Nah, hal ini mempersiapkan guru untuk menciptakan lingkungan belajar yang dinamis dan interaktif, yang pada akhirnya meningkatkan kualitas pendidikan menurut Anwar pada tahun 2013. Selanjutnya yaitu pengembangan kurikulum yang sesuai dengan tuntutan ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang pertama yaitu perencanaan pengembangan kurikulum yang berbasis teknologi. Teknologi telah memperluas batasan pembelajaran dengan mempermudah akses terhadap sumber energi untuk belajar. Ketika memikirkan tentang keberadaan teknologi, ada baiknya kita mempertimbangkan kembali penggunaannya dalam kegiatan pendidikan dan pembelajaran, menurut Supriyani dan kawan-kawan pada tahun 2022. Nah, adapun langkah penting dalam proses pengembangan kurikulum yaitu identifikasi kebutuhan. Nah, di mana menilai kebutuhan siswa merupakan langkah awal yang penting ketika mengembangkan kurikulum yang memenuhi tuntunan ilmu pengetahuan dan teknologi saat ini. Persyaratan tersebut mencakup keterampilan abad ke-21 seperti pemecahan masalah, berpikir kritis, kolaborasi, dan literasi global yang digital. Nah, yang perlu diintegrasikan pada kurikulum tersebut menurut Devianti dan kawan-kawan. Selain itu, kurikulum harus dirancang untuk mempersiapkan siswa untuk berkarir di STEM, khususnya untuk memungkinkan mereka bersaing dan berkontribusi dalam ekonomi global berbasis pengetahuan, pemanfaatan teknologi pendidikan, penggunaan platform belajar berbasis daring, dan perangkat digital untuk mendukung proses pembelajaran yang efektif juga harus diperhatikan menurut Mariani dan kawan-kawan pada tahun 2021.
Yang kedua yaitu landasan teoritis. Nah, pengembangan kurikulum yang efektif memerlukan integrasi berbagai landasan teoritis termasuk landasan filsafat, psikologis, sosiologis, serta ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, dari sudut pandang filosofis, kurikulum harus mencerminkan nilai dan prinsip yang dianggap penting dalam masyarakat, seperti keadilan dan kebebasan tanggung jawab. Yang kedua dari psikologis. Nah, kurikulum harus dirancang untuk memenuhi kebutuhan perkembangan siswa, mendukung proses pembelajaran, dan meningkatkan motivasi intrinsik untuk belajar, menurut Camelia pada tahun 2022. Nah, selanjutnya dalam konteks sosiologi, kurikulum harus mempertimbangkan struktur sosial, dinamika kelompok, dan kebutuhan masyarakat untuk memastikan bahwa siswa siap berpartisipasi aktif dalam masyarakat. Yang terakhir, dalam konteks ilmu pengetahuan dan teknologi, kurikulum yang selalu mengikuti perkembangan penemuan dan tren teknologi terkini untuk memastikan siswa memperoleh keterampilan yang relevan dan terkini, menurut Endrawati Suproto dan kawan-kawan pada tahun 2023. Nah, selanjutnya yaitu yang ketiga itu iptek. Nah, memastikan bahwa materi kurikulum mencerminkan perkembangan terkini, ilmu pengetahuan dan teknologi saat ini merupakan salah satu aspek terpenting dalam pengembangan kurikulum yang relevan dan efektif. Hal ini mencakup tidak hanya memodifikasi materi pembelajaran untuk mengikuti temuan dan inovasi terbaru, namun juga mengajarkan siswa bagaimana menggunakan informasi secara kritis dan etis. Nah, dengan cara ini peserta didik tidak hanya menjadi konsumen dalam pengetahuan, tapi juga produsen ilmu pengetahuan yang mampu beradaptasi terhadap perubahan yang cepat, mengintegrasikan teknologi pembelajaran inovatif seperti realitas virtual dan pemrograman dan meningkatkan pengalaman belajar dan mempersiapkan siswa menghadapi tantangan di masa depan. Yang terakhir yaitu pendekatan holistik. Nah, pendekatan holistik ini memerlukan pemahaman mendalam tentang keberagaman dalam pendidikan. Hal ini mencakup mengakui dan mengakomodasikan keberagaman para siswa, gaya belajar yang berbeda-beda, dan kebutuhan khusus. Pendekatan ini menekankan pentingnya menciptakan lingkungan pembelajaran yang inklusif dan mendukung di mana semua siswa dapat berkembang. Menurut Ahmad Rizka pada tahun 2010. Yang dimaksud di sini yaitu gaya belajar yang berbeda-beda itu seperti setiap siswa itu tidak memiliki gaya belajar mereka yang sama. Siswa A dan siswa B itu tidak memiliki gaya belajar yang sama. Mungkin siswa A itu belajar dengan cara mendengarkan, namun siswa B bisa saja belajar dengan cara membaca. Itu yang dimaksud dengan gaya belajar yang berbeda-beda. Nah, kurikulum ini harus dirancang fleksibel dan mudah beradaptasi sehingga pendidik dapat menyesuaikan konten dan metode pembelajaran untuk memenuhi kebutuhan masing-masing siswa. Hal ini mencakup penggunaan berbagai strategi pendidikan seperti pembelajaran yang berdiferensiasi dan pengajaran multikultural untuk menjamin bahwa setiap siswa memiliki kesempatan belajar yang sama. Adapun tantangan pengembangan kurikulum pada masa depan, yang pertama yaitu kebutuhan pendidikan yang beragam. Nah, mengakomodasikan keberagaman dalam pendidikan merupakan tantangan yang kompleks dan memerlukan pendekatan yang holistik. Pendidikan inklusif berupaya untuk merespon keberagaman peserta didik dengan mengubah sistem pendidikan agar dapat menyesuaikan diri dengan kebutuhan yang beragam. Menurut Kurniawati dan Putri pada tahun 2023, seperti halnya pendidikan di Indonesia yang dimana kurikulum sebelumnya yaitu kurikulum 2013 dan diubah menjadi kurikulum Merdeka. Hal ini mencakup pengembangan kurikulum yang fleksibel, pelatihan guru dan mengelola kelas yang heterogen serta penyediaan sumber daya yang memadai untuk mendukung pembelajaran yang beragam. Yang kedua yaitu globalisasi. Nah, globalisasi sebagai suatu proses yang tidak bisa kita hindari, mempengaruhi banyak aspek dalam kehidupan. Nah, termasuk juga pendidikan. Dalam konteks pendidikan, globalisasi menuntut penyesuaian kurikulum agar memenuhi standar internasional dengan tetap menjaga nilai-nilai dan kearifan budaya lokal, menurut Jawab pada tahun 2010. Nah, merancang kurikulum yang menyeimbangkan kompetensi global dan pemahaman lokal sehingga siswa tidak hanya siap bersaing di kancah dunia, namun juga tetap menjaga keterhubungan dengan akar kebudayaan. Menurut Santoso dan Wuryandari pada tahun 2020. Nah, selanjutnya yaitu teknologi. Di era digital yang terus berkembang, kurikulum harus sangat penting untuk beradaptasi. Kurikulum harus mencakup
pembelajaran tentang alat digital, pemrograman, dan pemikiran komputasi, serta penggunaan teknologi secara kritis dan bertanggung jawab. Nah, selain itu pentingnya untuk mengintegrasikan teknologi ke dalam seluruh aspek pembelajaran, mulai dari metode pengajaran hingga penilaian siswa, untuk menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pengembangan keterampilan digital. Menurut Supriyani dan kawan-kawan pada tahun 2022. Selain itu, pengembangan profesional guru juga sangat penting karena mereka memerlukan pelatihan dan sumber daya untuk menggabungkan teknologi ke dalam pembelajaran secara efektif. Oleh karena itu, merancang kurikulum yang memenuhi kebutuhan siswa di era digital ini memerlukan kolaborasi antara pendidik juga, pengambilan kebijakan, dan pakar teknologi. Menurut Endrawati Subroto pada tahun 2023. Untuk mengatasi tantangan ini, kita membutuhkan strategi yang komprehensif yang mencakup pengembangan dan pelatihan profesional berkelanjutan yang bertujuan untuk memperkaya pengalaman guru-guru di Indonesia dan memperluas pemahaman mereka tentang praktik pendidikan global. Menurut Hoisni dan kawan-kawan pada tahun 2019. Nah, pentingnya pelatihan yang efektif didasarkan pada penelitian yang menunjukkan bahwa guru memerlukan keterampilan khusus untuk mengelola keragaman kelas, seperti kemampuan untuk menggabungkan pendekatan multikultural dan inklusif ke dalam pengajaran. Selain itu juga, pelatihan teknologi pendidikan dan metode pengajaran inovatif akan memungkinkan guru menyampaikan materi secara efektif yang memenuhi kebutuhan siswa di era digital, menurut Susiana pada tahun 2018. Baik, selanjutnya yaitu keterampilan pada abad ke-21. Nah, memasukkan keterampilan berpikir kritis, kolaborasi, komunikasi, dan kreativitas ke dalam kurikulum merupakan langkah penting dalam pendidikan untuk mempersiapkan siswa-siswi menghadapi tantangan abad ke-21. Keterampilan dianggap penting karena membantu siswa tidak hanya memahami konten kursus, namun juga menerapkannya dalam situasi dunia nyata, memecahkan masalah kompleks, dan berinovasi. Yang kedua yaitu keterampilan komunikasi. Nah, keterampilan komunikasi penting untuk mengkomunikasikan ide dan mendiskusikan masalah secara efektif. Pendidikan komunikasi ini harus kita mulai pada anak usia dini dan berkelanjutan hingga pendidikan lanjutan. Nah, keterampilan komunikasi dapat membuat peningkatan hubungan positif dengan diri, orang lain, dan masyarakat. Selanjutnya yaitu berpikir kritis. Berpikir kritis memungkinkan siswa menganalisis informasi secara menyeluruh dan membuat keputusan yang tepat dengan bekerja sama, belajar bekerja dalam tim, menghargai pendapat orang lain, dan mencapai tujuan bersama. Nah, selanjutnya yaitu kreativitas. Kreativitas ini mendorong siswa untuk berpikir out of the box dan mengembangkan solusi baru. Kurikulum yang mengintegrasikan 4C dapat menciptakan lingkungan belajar yang dinamis dan interaktif, di mana siswa belajar menjadi pemikir yang mandiri dan inovatif, menurut Tomrill Miller dan kawan-kawan pada tahun 2023. Yang terakhir yaitu kemampuan kolaboratif. Pembelajaran yang mendorong siswa bekerja sama memecahkan masalah merupakan upaya yang sah untuk meningkatkan keterampilan kolaborasi siswa. Siswa harus didorong untuk membentuk tim dan bekerja sama, mengikuti prinsip bahwa dua kepala lebih baik daripada satu. Nah, yang terakhir yaitu integrasi teknologi. Integrasi teknologi ke dalam pendidikan telah mendapatkan momentum di Indonesia belakangan ini. Upaya memperkenalkan alat dan metode digital dalam pendidikan yang memiliki tujuan peningkatan kualitas pendidikan dan mengatasi timbulnya tantangan oleh wilayah geografis Indonesia yang sangat luas. Namun, tingkat integrasi teknologi di Indonesia juga berbeda-beda di setiap wilayahnya karena kesenjangan infrastruktur dan keterbatasan sumber daya alam. Menurut Hanani pada tahun 2021, penelitian mengenai integrasi teknologi di sekolah-sekolah yang ada di Indonesia menunjukkan walaupun beberapa daerah perkotaan mengakses sumber daya digital dengan baik, adapun beberapa tempat yang kita tidak ketahui bahwasannya akses sumber daya digital mereka itu masih sangat rendah, seperti di penduduk daerah desa dan desa-desa terpencil lainnya. Nah, kesenjangan digital seperti ini merupakan aspek penting yang perlu kita atasi demi pemerataan integrasi teknologi antar negara. Nah, pentingnya
Integrasi teknologi juga tercermin dalam kemampuan siswa untuk mengakses sumber daya pendidikan yang beragam, yang memperkaya pengalaman belajar mereka dan mempersiapkan mereka untuk bekerja dalam ekonomi berbasis pengetahuan. Dengan demikian, pendidikan yang terintegrasi dengan teknologi tidak hanya relevan untuk kebutuhan saat ini, tetapi juga penting untuk masa depan siswa dalam dunia kerja yang akan terus diwarnai oleh perkembangan teknologi yang pesat. Baik, sekian pemaparan materi saya yang berjudul sekian pemaparan makalah yang berjudul relevansi kurikulum dengan kebutuhan masa depan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.